Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya Jokowi cuci tangan soal IKN. Wah, kenapa? Ya, Jokowi mengatakan jangan bawa nama-nama saya dong. Ya, jangan seret nama saya dong. Ini gimana? Ya, gimana ini? Ya, dulu ketika IKN dibangun, terus kemudian kabarnya ada investor, ratusan dari Uni Emirat, ratusan dari Cina, dari sampai ngantri dan sebagainya. Kok lupa dengan ucapannya itu? Dan sekarang pas dibawa-bawa soal IKN, anggarannya diblokir oleh Prabowo, ya mengatakan jangan bawa saya. Ini kan pemerintah. Jadi inilah nampaknya seorang Jokowi mau cuci tangan, ya, tidak mau bertanggung jawab. Sebenarnya akui aja bahwa IKN sekarang ini diblokir, ya. Ya seharusnya ya ini adalah bukti nyata bahwa saya kurang perhitungan. Di negara kita, para pejabat-pejabat kita untuk mengakui kesalahannya susah. Selalu memenangkan sendiri. Jadi saya kira ini yang harus kita cermati ya, bahwa nanti siapapun yang menjadi presiden, kalau toh pada hakikatnya ada sebuah kesalahan, ya akui aja di situ. Apa susahnya akui begitu kan? Jadi saya kira sebuah problematis begitu ketika tidak mengakui, nampaknya mau cuci tangan sana sini. Lihat pernyataan Jokowi, ya, jangan bawa-bawa nama saya, jangan seret nama saya. Ini apa? Ini kan yang dilakukan adalah Jokowi. Coba kalau IKN, wow, luar biasa misalnya. Ya, maka Jokowi, wah ini karya saya. Kok seperti itu? Ngeri pada akhirnya. Pada akhirnya ngeri di situ. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini, ya, bahwa Jokowi tak mau namanya diseret dalam kasus IKN, ya. Bahkan publik menagih janjinya. Ya dicap, wah jangan-jangan pembohong. Itu kata netizen loh, kata publik. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ketika investornya ngantri, ketika menawarkan kepada investor lokal, mengatakan bahwa, gimana sih? Pas tak tawar-tawarkan, banyak pak, Pak. jadi saya kira inilah nampaknya mau cuci tangan, ya. Dia akui aja di situ, seperti Pak SBY mengakui bahwa Hambalang mangkrak, dia akui. Walaupun menghabiskan dana kurang lebih 2 triliun di situ dibandingkan dengan EKN menghabiskan 147 triliun, saya kira akui aja begitu. Kenapa agak susah untuk mengakui itu? Nah, banyak persoalan-persoalan yang kemudian kita amati begitu kan, ya. Ada juga pemberitaan bahwa Jokowi bilang akan terus kawal IKN meskipun sudah tak jadi presiden. Ini gimana? Tambah ngibul loh, ya. Tambah ngibul malah. Kabarnya tetap mengawal terus, ya. Memperhatikan terus. Tapi sekarang ini bukan justru memperhatikan, malah cuci tangan. Ngeri nih, Bos. Ya, ngeri. Karena apa? Karena yang kita lihat hari ini di depan mata sudah jelas-jelas bahwa IKN itu tidak ada uangnya. Ya, itu sudah disampaikan oleh Sri Mulyani, makanya diblokir. Ya. Terus menurut menteri, ya, IKN ini diblokir, ya. Jadi agak susah memang untuk beralibi sana sini begitu kan. Ya, saya masih percaya apa yang disampaikan Sri Mulyani karena dia adalah menteri keuangan. Karena tidak ada uangnya. Jadi tidak ada progres untuk dijalankan. Ya bisa saja kalau ditutup sampai 1 tahun tidak berjalan, ya maka kemudian yang terjadi ya bisa saja ya semakin menjadi menjadi tumbuh-tumbuhan di situ akan semakin tinggi. Jadi saya kira ini yang kemudian harus dilakukan, bahwa nampaknya Jokowi ini dicap ya bisa saja hanya ngibul saja begitu ketika mengatakan bahwa terus mengawal IKN ini. Dulu sebelum lengser pada banget bilang saya akan kawal walaupun sudah nggak jadi presiden. Sekarang beda lagi ngomongannya. Mungkin dia sudah merasakan kalau penerusnya tak lagi sama seperti dulu, yang maunya jadi boneka dia terus.
Sudah habisin duit negara untuk wujudkan syahwat pribadinya, malah ngelak. Rakyat 56%, lihat nih pujian inti semua. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Jadi saya kira dengan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi ya, nanti lama-lama begitu kan ya. Seorang presiden, seorang mantan presiden, hakuilah ya mana kinerja yang baik dan mana yang kinerja yang tidak baik. Jadi kalau ini mangkrak gimana? Ya, buang-buang anggaran dong. Ya, buang-buang uang, bukan anggaran lagi, buang-buang uang. Menghabiskan dana berapa di situ? Jadi itu uang rakyat hanya disia-siakan sebenarnya. Makanya saya kira ini harus benar-benar benar-benar apakah mau dilanjutkan atau tidak. Seperti Jokowi katakan dulu kepada Hambalang. Ketika seorang Jokowi tahun 2016 kalau nggak salah datang ke Hambalang, survei sana sini, cekrak-cekrik sana sini, lalu kemudian buzzer-buzzer dari sebelah begitu kan ya, mengkritik habis-habisan Pak SBY. Tidak bisa bekerja, tidak bisa ini dan sebagainya. Bahkan wawancara pun seorang Jokowi mengatakan begini, ya nanti terserah dong mau dilanjutkan apa tidak. Tapi untuk dilanjutkan buat apa? Buat apa mau dilanjutkan Hambalang itu? Ya, jadi segi pertanyaan itu kan nampaknya kan mempertanyakan buat apa? Sekelas presiden menanyakan seperti itu. Justru seorang Jokowi ingin melanjutkan, ya terserah, lebih bagus begitu kan ya. Sebagai bentuk aset negara. Bahkan mengatakan yang penting aset negara diselamatkan. Ini bukan soal itu. Coba sekarang kalau Prabowo mengatakan buat apa IKN dilanjutkan? Ya bagaimana rasanya seorang Jokowi? Perasaannya bagaimana gitu? Jadi Jokowi sudah belak-belakan sejak dulu ke publik ya, seolah-olah menurunkan derajat dari Pak SBY sebenarnya. Coba kita lihat saja dalam rekamannya itu begitu kan. Buat apa Hambalang mau dilanjutkan? Buat apa? Justru seorang presiden yang cerdas, punya kecerdasan, mentalitas, justru dimanfaatkan yang lebih baik. Kan itu secara logika. Tapi kalau secara balas dendam, ini kan tidak baik, bro. Ya bisa saja lama-lama ini karma bagi seorang Jokowi. Wah. Ini soal Jokowi anggaran diblokir urusan pemerintah. Saya jangan ditarik-tarik. Ya bukan soal itulah. Ya bukan soal itu. Tapi ini kan negara demokrasi begitu kan ya. Artinya apa? Artinya walaupun secara tidak langsung bahwa di depan mata bahwa IKN ini sudah lebih dekat dengan mangkrak ya, akui aja begitu. Jokowi tak mau namanya diseret dalam kasus IKN, publik tagih janji tahun 2024. Pembohong ya. Bahkan anggaran pembangunan ibu kota negara IKN saat ini tengah ditinjau ulang oleh pemerintah berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Polemik tersebut menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo. Namun ya saat menanggapi hal tersebut, Jokowi meminta agar menanyakan langsung kepada pemerintah karena dirinya sudah tak lagi punya wewenang. Ngeri bukan? Ngeri bos, cuci tangan. Kalau dulu sebelum lengser, saya akan kawal IKN, saya akan kawal ini, kawal itu, pret. Lama-lama nanti ya kereta cepat nanti sebentar lagi bisa saja walaupun sudah beroperasional begitu kan ya, beroperasi, tapi kita lihat saja. Kalau rugi ya mending dibatalkan aja, pulangkan saja ke Cina situ. Ya nampaknya ya seorang Jokowi terjebak dengan pola-pola itu. Nah sekarang dirasakan begitu kan, tidak penting apakah bangun IKN ini kebutuhan rakyat atau hanya keinginan para oligarki. Ngeri ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.